Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai input, output, dan media penyimpanan. Pengertian input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat input berperan penting dalam interaksi antara pengguna dan komputer. Perangkat input mengubah data yang dimasukkan oleh pengguna menjadi sinyal elektronik atau data yang dapat diproses oleh komputer. Data yang dimasukkan ke dalam komputer bisa berupa teks, angka, grafik, gambar, video, dan audio. Contoh dari input yang pertama adalah keyboard. Keyboard memiliki kelebihan 1. Tingkat akurasi yang tinggi dalam memasukkan data. 2. Dapat mempercepat pekerjaan melalui kombinasi tombol seperti Ctrl+C untuk menyalin atau Ctrl+Z untuk membatalkan. Keyboard sendiri memiliki kekurangan yaitu rentan terhadap kerusakan akibat debu, cairan, atau keausan pada tombol jika tidak dirawat dengan baik, dan tidak ideal untuk pekerjaan visual seperti menggambar. Selanjutnya ada mouse, memiliki fungsi untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Kelebihan mouse: 1. Mempercepat akses ke berbagai area di layar dibandingkan dengan keyboard. 2. Banyak mouse dilengkapi dengan tombol tambahan yang dapat diprogram untuk fungsi tertentu. Ketiga, akurasi tinggi. Kekurangan dari mouse yaitu 1. Ketergantungan pada permukaan. 2. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kelelahan di tangan dan pergelangan. Ketiga, mudah terjatuh atau terlempar, terutama jika menggunakan mouse wireless. Selanjutnya ada mikrofon, berfungsi untuk memasukkan suara ke komputer. Kelebihan dari mikrofon: 1. Mampu menangkap data suara dengan sangat baik. 2. Dengan fitur spektrum teks, mikrofon dapat mempermudah input teks tanpa perlu mengetik. Kekurangan dari mikrofon: 1. Dapat rusak akibat benturan, kelembapan, atau penggunaan yang tidak tepat, terutama jenis kondensor yang sensitif. 2. Pada mikrofon nirkabel bisa mengalami gangguan sinyal. Scanner. Scanner berfungsi untuk memindai dan menyalin data dari kertas. Kelebihan dari scanner adalah 1. Dapat mengkonversi dokumen fisik ke format digital. Yang kedua, dapat mengenali teks secara otomatis. Yang ketiga, memindai serbaguna. Dan yang keempat, memberikan kemudahan dalam berbagi dan berkolaborasi. Kekurangan dari scanner adalah 1. Terbatasnya objek yang bisa di-scan. Dan yang kedua, pemindai mungkin tidak berfungsi dengan baik saat tersambung ke komputer melalui lebih dari satu hubungan USB dan saat komputer dalam mode siaga atau mode tidur. Tablet grafis. Tablet grafis adalah perangkat keras masukan komputer yang memungkinkan pemakainya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Kelebihan dari tablet grafis adalah 1. Memungkinkan kontrol yang lebih presisi dibandingkan mouse, serta ideal untuk desain grafis dan ilustrasi. Yang kedua, dapat mempercepat alur kerja dalam desain grafis, animasi, dan pengeditan foto. Kekurangan dari tablet grafis adalah tablet tanpa layar atau hanya permukaan input. Bisa membuat navigasi awal lebih sulit karena perbedaan antara tablet dan layar komputer. Selanjutnya output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Perangkat output bekerja dengan cara mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner, kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Perangkat output dapat menghasilkan berbagai bentuk seperti gambar, teks, maupun suara. Jenis-jenis perangkat output yaitu ada perangkat output visual, perangkat output cetak, dan perangkat output suara. Perangkat output visual. Perangkat output visual memiliki fungsi untuk menampilkan data yang telah diproses dalam bentuk teks, gambar, atau video. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi di layar atau memproyeksikannya ke permukaan yang lebih besar. Contohnya adalah monitor dan proyektor. Monitor memiliki fungsi
untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan komputer akan ditayangkan pada monitor. Jenis-jenis monitor. 1. CRT. Cathode ray tube. Monitor generasi lama dengan tabung vakum dan ukuran yang besar. Yang kedua LCD atau liquid crystal display. Monitor yang ringan, hemat daya, dan memiliki kualitas gambar lebih baik. Yang ketiga LED, light emitting diode. Monitor versi lebih hemat energi dari LCD dengan kualitas warna yang lebih tajam. 4. OLED atau organic LED. Monitor yang memiliki warna yang lebih cerah, fleksibel, dan cocok untuk layar premium. Selanjutnya ada proyektor. Berfungsi untuk menampilkan konten yang termuat di komputer, akan tetapi lewat proyeksi cahaya dan lensa, proyektor dapat menampilkan konten komputer ke bidang yang lebih besar seperti layar besar atau dinding. Kelebihan proyektor: 1. Mampu menampilkan gambar atau video dalam ukuran besar. 2. Mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. 3. Mendukung berbagai jenis perangkat seperti laptop, ponsel, atau USB. Kekurangan dari proyektor: 1. Kualitas gambar berkurang jika digunakan di ruangan terang. 2. Membutuhkan dinding datar atau layar khusus untuk hasil terbaik. Selanjutnya ada perangkat output cetak. Perangkat output cetak memiliki fungsi untuk menghasilkan salinan atau cetakan fisik dari data digital yang diproses di komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen fisik, contohnya adalah printer dan plotter. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak teks atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Sedangkan plotter adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak data grafis atau gambar ke bidang yang lebih besar seperti banner. Selanjutnya adalah perangkat output suara. Perangkat output suara adalah perangkat yang dapat menghasilkan audio dari hasil pemrosesan komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mendengar lagu atau mendengar suara ketika berkomunikasi. Contoh dari perangkat output suara adalah speaker dan headphone. Speaker adalah perangkat yang dapat menghasilkan suara dengan cara mengkonversi sinyal audio dari sumber menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Sedangkan headphone mempunyai fungsi yang sama dengan speaker, akan tetapi audio yang dikeluarkan headphone hanya bisa didengar secara personal untuk satu orang. Selanjutnya media penyimpanan, yaitu tempat untuk menyimpan data atau program dalam suatu sistem komputer. Storage unit secara umum diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu internal storage dan external storage. Media magnetik, media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak disukai pada sistem komputer modern. Lalu media optikal, media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Selanjutnya ada media penyimpanan elektronik, yaitu media yang memerlukan perangkat elektronik jika hendak membuka atau mengambil data. Media data online atau cloud storage, media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Selanjutnya ada memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah untuk menyimpan data yang berasal dari perangkat input sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Kecepatan dari RAM. RAM memberikan waktu akses yang lebih cepat dibandingkan dengan perangkat penyimpanan. RAM penting untuk mengerjakan lebih dari satu tugas dan menjalankan aplikasi dengan lancar. Lalu ada kapasitas dari RAM. Kapasitas dari RAM diukur dalam gigabit. Dengan banyak RAM, memungkinkan perangkat menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa melambat. Selanjutnya adalah ROM atau Read-Only Memory. ROM berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer seperti program BIOS dan program booting. Kemudian
ada akses dari ROM. Memori ini hanya bisa dibaca saja dan tidak dapat dirubah dan dihapus karena sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Selanjutnya, memori eksternal yaitu memori tambahan yang berfungsi menyimpan data atau program. Fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Yang pertama, ada hard disk, yaitu media penyimpanan data luar yang berfungsi untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar, yaitu kapasitas penyimpanannya mencapai 1 terabyte atau sekitar 1000 GB. Selanjutnya ada flash disk, media penyimpanan data dengan kapasitas penyimpanan cukup besar. Flash disk dihubungkan pada komputer melalui USB. Dan yang terakhir ada floppy disk, media penyimpanan eksternal dengan kapasitas kecil yaitu sekitar 1,44 MB. Oleh karena itu, floppy disk perlahan mulai punah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.